juga dari pihak Universitas Panjabati. Baik, selanjutnya kita akan pertama kita akan simak dulu yang magang yang itu juga banyak di UNDP. Nah jadi tadi Bu Eva tadi dah bilang ya UNDP itu sekarang sudah sudah terkomunikasi. Kayaknya saya terlalu formal hari ini. Sebenarnya saya balik. Kalau Tadi andalan kita adalah news dan culture. Bagaimana kita menghadirkan berita-berita yang berisi budaya, yang berisi termasuk adat istiadat segala macam. Bahkan sebelum Indonesia ini ada, itulah mereka ini namakan masyarakat adat yang masih mempertahankan kehidupan tradisionalnya seperti itu. Jadi seperti itu gambarannya ya. Nah, jadi Ruang TV memang komitmen kita sejak Januari ini kita memang sudah fokus isunya lah ke, kalau bahasa kami itu seluruh Nusantara ini, gitu. Yang berkaitan dengan isu. Mungkin saya lebih ke redaksian berita itu bisa sampai tayang, sampai disaksikan oleh pemirsa televisi dimanapun lah ya, belum dikatakan dimanapun. Di sini saya ingin bertanya tentang dari pemaparan materi yang Bapak Ibu sampaikan, saya ingin bertanya tuh tentang teknologi apa saja yang digunakan untuk mengelola siaran dan konten di stasiun Ruang TV ini. Dulu nih, hardware-nya, software-nya atau apanya? Mungkin semuanya boleh. Semuanya ya. Oke. Nah, kalau kita ini harusnya Pak Bokon ini. Nah, jadi kalau kita bicara teknologi, memang kalau kita bicara penyiaran dulu ya, penyiaran. Artinya siaran televisi ini bisa ditangkap melalui siaran digital. Siaran digital itu yang di 3 miliar telepon tembakan satelit baru dikirim ke seluruh Indonesia dengan menggunakan parabola. Seperti itu. Ini untuk dalam konteks penyiarannya. Seperti itu. Nah, kalau untuk peralatan mungkin nanti boleh tanya teman-teman di MCR ya, yang penyiaran ini gimana sih menayangkan ini seperti itu. Nah, intinya beberapa kita masih standar lah ya. Misalnya kalau ngedit kita masih menggunakan Premiere karena itu lebih simpel dan lebih kompatibel dengan sistem lainnya. Ketimbang misalnya kita menggunakan Mac nih. Mac misalnya kalau dulu kita pernah itu ngedit misalnya pakai Final Cut Pro namanya. Nah, itu agak susah. Kecuali sistemnya memang itu semua. Nah, sementara ini kita gunakan Premiere Pro untuk ngedit, dan itu sekarang masih standar lah ya di dunia penyiaran saat ini, masih menggunakan itu seperti itu. Nah, kalau teknologi lainnya atau apa kira-kira ada masih yang belum jelas ya. Kalau teknologi gini, saya mau cerita sedikit, ini mungkin bukan hanya teknologi ya, tapi kalau kita bicara televisi saat ini, tantangannya kan semakin berat nih. Sudah banyak TV-TV yang kolaps, sudah banyak pengurangan karyawan di stasiun-stasiun televisi seperti itu. Karena ya semenjak COVID ya sampai saat ini naik sedikit turunnya jauh, naik sedikit turunnya jauh. Nah, jadi banyak TV-TV yang terpaksa harus mengurangi karyawan. Yang tadinya mereka di daerah-daerah seperti iNews, teman-teman MNC, mereka buat stasiun di sini, dan pada akhirnya juga tutup. Dan terakhir Jawa Pos ya, Jawa Pos, ya terpaksa mereka itu. Ya, memang kalau kita bicara tantangannya TV, apa kira-kira? Ada yang tahu tantangan televisi saat ini? Ada yang tahu? Yang dipegang teman kalian. Jadi semua itu di HP ini sekarang sudah bisa. Kita mau apa aja di ini sudah ada. Nah, bagaimana Ruang Televisi menyiasatinya? Seperti itu, sebagai industri media, sebagai industri penyiaran. Nah, tentu kita adaptasi dengan teknologi saat ini. Misalnya, bagaimana kalau cuma mengandalkan TV sekarang paling orang-orang tua yang nonton, benar nggak? Ya.
Serempak kompak, nanti nampak nggak nonton gitu. Oke, nah bagaimana kita menyasar teman-teman anak-anak muda atau ya sekarang bahasa trennya Gen Z, ya seperti itu ya. Nah salah satunya bagaimana kita adaptasi terhadap teknologi. Misalnya kita juga berita-berita ini kita kemas dalam bentuk misalnya di YouTube, kita tayangkan di YouTube, kemudian kita tayangkan di Facebook, kemudian kita juga punya website. Artinya mungkin teman-teman jurnalis yang hobi nulis juga bisa ke website seperti itu. Nah kita juga akan mengembangkan, misalnya memang kita akan fokus beberapa waktu ke depan ini bagaimana teman-teman Gen Z ini, karena kita yang harusnya adaptasi yang tua ini dengan kebutuhan Gen Z saat ini seperti itu, supaya Roy TV tetap masih bisa dinikmati oleh semua kalangan seperti itu. Misalnya cara ngeditnya juga sekarang beda kalau dengan zaman kita dulu ya, Bang Faisal ya. Ingat dulu di lapangan dengan Bang Faisal. Nah, dengan teman-teman sekarang ini gaya ngeditnya ya udah beda, benar enggak? Nah, cara pola ngeditnya. Mungkin bagi teman-teman cara ngedit kami yang tua ini jadul. Nah, begitu juga kami ketika melihat editan teman-teman yang kekinian ini. Aduh, ini memang anak-anak Gen Z gitu. Nah, tapi sebenarnya ini bukan menjadi halangan sebenarnya. Cuman bagaimana kami bisa beradaptasi terhadap generasi ini nih, gitu. Nah, salah satunya kita akan coba mengemas ini di medsos untuk memang target kita bagaimana informasi-informasi. Mungkin kemasannya beda dengan pemberitaan kita di TV, tapi bagaimana ini bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman Gen Z. Ini yang mau coba kita atur dalam waktu dekat ini, membuat kemasan yang simpel, mudah, tapi diminati oleh para anak muda seperti itu. Nah, sementara itu dulu yang saya sampaikan. Apakah ada penggunaan perangkat keras tertentu yang mendukung proses produksi dan siaran? Apa aja yang digunakan ketika kita akan memproduksi atau menyiarkan seperti itu kan? Nah, kalau saya mungkin lebih ke produksinya dulu. Nah, kalau produksi untuk sebuah video atau apa, ada kalau di Roy TV ini misalnya ada yang namanya news, memang untuk pemberitaan, memang ada produksi yang memang sifatnya lebih ke perencanaan yang matang. Kalau news ini kan kadang yang situasional, misalnya ada laka lantas nih langsung kejar situasional. Nah, ada kalau produksi ini lebih ke perencanaan matang. Nah, saya coba ke news dulu. Kalau ke news nih, misalnya apa aja nih yang kita gunakan ketika kita meliput? Standar lah, kita paling kamera, tripod, sama mic eksternal untuk biasanya supaya lebih bagus audionya. Nah, kemudian bagaimana misalnya kita mau live report atau laporan langsung ke studio. Nah, saat ini kita masih menggunakan yang simpel, murah meriah, itu pakai HP aja, mungkin pakai Zoom atau apa, lebih simpel, dan delaynya juga nggak jauh ketika akan berinteraksi dengan presenter. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada yang namanya liputan, misalnya diproduksi nih, perencanaan multicam misalnya, menggunakan lebih dari satu kamera. Kita terakhir itu waktu debat pilkada, itu kita 7 kamera, gunakan 7 kamera. Tentunya digunakan yang namanya switcher untuk mengalihkan kamera 1 sampai ke 2 sampai ke 7 berikutnya. Itu ada switcher namanya. Tentu disupport juga dengan PC dan aplikasi. Banyak sekarang aplikasi yang bisa digunakan. Nah, biasanya kalau cuma 2 kamera, mungkin yang simpelnya kita cukup menggunakan laptop atau PC, misalnya menggunakan OBS. Ini misalnya untuk kalau kita membuat podcast, misalnya podcast dengan 2 kamera, dengan presenter atau pembawa acara, 1 orang narasumber, bisa 2 kamera. Tinggal teknis memainkan kameranya aja seperti itu. Nah, itu untuk yang diproduksi. Kalau untuk penyiaran, mungkin nanti bisa ngobrol langsung dengan ada Bang Popon namanya,
orangnya petinggi besar, silahkan komunikasi dengan beliau, tanya-tanya aja, bang gimana nih? Saya bilang tinggi besar orangnya, ya nanti kalian lihat lah, seperti itu ya. Silahkan komunikasi dengan beliau, tanya-tanya aja bagaimana teknisnya supaya kalian mendapat informasi yang utuh, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Memang kan Satu Cuk. Ada yang mau ketahuan boleh nanti sebelah kiri. redaksi ini adalah orang yang hebat deadline. Saya jadi yang satu ya. Maksimal karena kita harus fokus pengeditan, karena redaksi tidak bisa kerja sendiri kawan-kawan, jadi kita harus dari redaksi terus kemudian editing, kemudian Sudah ketemu langsung ya dengan redaksinya. Silakan. kalau kita tuh dari awal. Ada yang mau ditanyakan ke teman-teman di redaksi? Siapa tahu ada yang tertarik mau. Terus nanti pasti admin akan mengarahkan untuk ke WA redaksi. Ini HP-nya sudah di tangan. Jadi kalau kalian mau chat sekarang atau mau kontak Boy TV untuk kalian kunjungan, boleh ya, kan langsung di call. Kalau yang itu boleh. Jadi kalau lihat kalian warna video hijau ini artinya dari editing balik masuk ke master control room ini. Masuk ke master control room baru dia naik. Ini pantry. Mau make up nggak?